Mau nggak saya ajak bicara tentang alam barzakh? Mau apa tidak saya ajak bicara tentang kematian? Masya Allah. Ini nanti Pak, ketika sesaat roh kita hendak keluar dari jasad, atau yang biasa kita kenal dengan nama sakaratul maut, itu roh kita Pak berdoa sama Allah saat itu Pak. Apa doa kita kepada Allah saat itu? Doa roh kita minta sama Allah apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini ya Allah, tunda sebentar. Betapa payah saya merasakan sakaratul maut ini ya Allah, tunda sebentar ya Rabb. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Rabb, sungguh fa'asaddaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Masya Allah. Kenapa? Karena salah satu fadilah sedekah itu Bapak Ibu meringankan rasa sakit sakaratul maut. Saya tidak bisa bayangkan. Saya ngaji sama guru saya Mukarram Ustadz Muhammad Nasrullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu Pak bagaikan 30 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain mencatat bagaikan dikuliti hidup, bagaikan ditusuk oleh ribuan jarum secara bersamaan. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala Pak. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Tapi mampukah kita nanti menahan sakaratul maut diri kita sendiri Pak? Tapi baiklah, yang saya mau ajak bicara sekarang ini tentang alam barzakh. Ayo, semua masuk ke alam roh kita masing-masing. Selesai setelah roh berpisah dari jasad. Maaf Bapak Ibu, maaf, roh itu masih bisa melihat Pak. Roh itu masih bisa bicara Bu. Cuman yang hidup nggak akan bisa tahu dan dengar. Kenapa? Sudah beda alam. Jadi bodohlah kita kalau ketika kita bilang akhirat itu cuma hayalan. Kalau sekarang kita bisa bilang akhirat hayalan, nanti ketika kita meninggal dunia, dunialah yang tinggal cerita, akhiratlah yang nyata. Coba bayangkan saat itu, hari itu, saat kita meninggal dunia nanti Bu, roh kita masih bisa melihat tuh saat itu. Saat kita meninggal dunia Pak, ya Allah, ternyata Bu, orang banyak sekali sayang sama kita. Ya Bu, ya Pak, percaya apa tidak? Coba saat nanti ibu bapak meninggal dunia, biar ibu bapak sudah pada besar, nggak perlu mandi sendiri. Dimanja kita Pak hari itu Pak. Sholat berhenti udah, nggak usah sholat lagi. Mau jalan ke kubur, jalan sendiri, jangan. Jangan coba-coba jalan sendirian, nanti yang nganter bubar. Jangan, sini aja naik kendaraan paling angker. Apa namanya di sini? Keranda. Tuh kendaraan paling angker nomor 1 di seluruh dunia Pak. Kenapa? Siapa naik pasti mati. Gimana nggak angker Pak? Si A naik berangkat. Orang tua saya naik sampai sekarang nggak pulang-pulang Pak. Sudah ya Bapak Ibu, jangan jalan sendiri ke makam. Sini aja naik. Sudah naik Pak. Sudah Sauki, diusung kita. Diusung nggak? Diusung.
Tapi jangan lupa Pak, ketika kita diusung, lagu yang akan menemani kita sampai ke makam cuma satu yang diputar Pak. Apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah wahidu la ilaha illallah. Diusung. Mana Bu? Pindah. Kok pindah Bu? Kontrak habis. Kan kontrakan gak bisa diperpanjang Pak. Betul. Kontrak rumah bisa kita perpanjang. Kontrak kerja bisa kita perpanjang. Kalau sudah kontrak mati, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita nggak bisa mengakhirkan, kita juga nggak bisa mendahulukan. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Saat kita gagah diusung Pak, yang antar ke pemakaman kita itu 3 menurut hadis Nabi, bukan? Betul. Apa yang antar kita ke pemakaman saat kita diusung? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal antar kita ke pemakaman Pak. Tapi sayang, 1000 sayang Bu, yang 2 pulang lagi ke rumah, tidak mau masuk ke dalam kubur. Siapa? Pertama keluarga Pak. Nggak akan ada Pak yang mau nemenin masuk Pak. Pak, kalau bapak-bapak yang berangkat duluan Pak, jangan pernah berharap istri bapak bakal masuk ke kubur nemenin bapak. Iya kan Bu? Iya katanya Pak. Ibu lupa Pak, padahal dulu ketika masih pacaran sempat janji sehidup semati. Di bawah tiang listrik belum ada setrumnya. Apa kata istri kita dulu Pak? Bang, apalah artinya hidup ini tanpa kau di sisiku. Dulu. Tapi begitu melihat suami terbujur kaku, Pak, saya rela bapak berangkat duluan Pak. Betul Bu. Kalau ibu-ibu yang berangkat duluan, kalau ibu-ibu yang berangkat duluan, jangan harap suami ibu bakal nemenin masuk. Saya tahu akal orang laki Bu. Kalau sedih, kalau bicara sedih ya Pak ya. Istri meninggal, suami sedih loh Bu. Nangis bahkan mata kiri, yang kanan nyari mana gantinya nih. Kiamat. Apa yang kita mau banggakan Pak ketika kita sudah jadi jenazah Pak? Kita punya kawan yang sekarang di Rumbai ini masih berani bilang kita seia sekata seiring sejalan. Kamu senang saya senang, kamu susah saya susah. Tapi tengoklah ketika kita masuk ke dalam kubur nanti Pak, paling keras injak tanah kita mereka. Dia takut kita bangun lagi Pak. Nggak ada keluarga yang akan nemenin kita masuk. Itu yang pertama. Harta, ya Allah, ya Rabbana, apa yang kita sombongkan ini Pak? Kita punya mobil bagus, terparkir saja di pelataran makam Pak. Betul. Kita punya rumah banyak, mobil banyak, tanah banyak, istri satu.
banyak kayak berani aja bapak nih. Bu, memang suaminya boleh nikah lagi? Gede banget. Bu, yang kompak suaminya nggak dengar bu, nggak dengar. Boleh suaminya nikah lagi bu? Ibu-ibu yang bilang suaminya ndak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Bener ini loh bu, saya ngomong bu. Kenapa? Belum lama saya ngobrol sama Pak Gubernur. Beliau berkata, Sauki, iya Pak Gub, menurut data statistik di Riau ini, jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, kata beliau. Nggak usahlah angka real, angka nyatanya, angka mudahnya saja bu, karena sudah malam. Angka mudah, ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000 bu. Ini angka mudah nih. 1 nikah lawan 1, kan kelebihan perempuan 2.000, iya kan? Terus yang 2.000 mau disuruh kawin sama tuyul. Jadi daripada mubazir, benar, ulang saya dicegat nih. Bapak Ibu jamaah masyarul muslimin dan muslimat, janganlah kita bicara harta yang mahal, mobil bagus, rumah bagus, perhiasan banyak. Jangan kita bicara harta yang mahal. Tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Ayo Ustadz, kenapa? Tikar ketinggalan di makam. Oh ambil. Ya tikar nggak ditinggalin pak. Yang nemenin kita siapa? Amal perbuatan kita. Apa sih yang kita mau sombongin ketika kita sudah jadi jenazah? Hah? Kita pikir kita kaya. Memangnya dari semesta jagat raya ini kita punya apa bang? Betul? Kita pikir kita pintar. Dari alam raya ini memang kita tahu apa? Kita pikir kita berkuasa. Memangnya berapa lama? Ingat, kita manusia nih zon politikan, saling membutuhkan satu sama lain. Sombong kita bang, yang kalau merasa bisa hidup tanpa perlu ada tetangga. Sombong kita yang kalau kita merasa bisa hidup sendirian di dunia ini. Maaf, buka sejarah. Nabi Adam tuh ketika pertama kali diciptakan di sorga pak, di sorga Nabi Adam sendirian, bengong, nggak tahu mau ngapain pak. Begitu diciptain Siti Hawa, baru tenang pak Nabi Adam. Betul. Nabi Adam di dalam sorga saja sendirian bengong, apalagi kita masih di Rumbai. Apa mentang-mentang kita pikir Allah lagi titip harta sama kita, oh kita sombong sama orang, sama tetangga nggak mau kenal, jalan nggak nginjek tanah. Mau jadi kuntilanak emangnya? Apa mentang-mentang kita kaya, betapapun hebatnya kita pasti tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul? Nih, contoh yang mudah. Apa mentang-mentang saya ceramah malam hari ini di Masjid Utsman bin Affan, terus saya merasa diri saya paling hebat. Setan saya pak. Kenapa? Betapapun hebat saya ceramah pak, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin nggak ada. Hebat apa enggak? Paling kata Hansip, itu Sauki udah lama begitu ya.
Loh Bu, kita ini kan masing satu sama lain masing memerlukan kan? Kenapa saya bisa enak ngomong begini? Karena ada yang didengerin. Ibu tenang, ibu bapak, abang tenang duduk kemari. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Coba bayangkan, ibu bapak tenang menghadap ke sini 3 jam di sini nih, nggak gerak-gerak. Tapi di depan nggak ada apa-apa. Itu lebih serem Pak. Semasjid kesurupan namanya. Apalah kita sekarang ini, bahkan untuk silaturahmi saja kita sudah mulai dibatasi oleh yang namanya masker. Kita lupa untuk mengembalikan nilai keimanan kita kepada Allah. Syahadat mengajarkan kita, kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya mau pesan sesungguhnya tentang amal nih, mumpung kita masih ada di dunia. Ruh belum berpisah dari jasad. Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita perbanyak amaliyah kita. Nah, karena sebab itu malam hari ini kedatangan saya beserta teman-teman dari tim komunitas Riau Indonesia Mengaji ingin mengajak Bapak Ibu investasi akhirat. Ini loh investasi akhirat yang paling menjanjikan. Selama ini kita sering dibohongin oleh investasi-investasi dunia. Kita lupa bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ya, saya berharap Bapak Ibu nih ikut berpartisipasi dalam wakaf Al-Quran. Berapapun wakaf yang ibu bapak titipkan kepada kami, itu sangat membantu untuk menolong generasi-generasi muda kita buta aksara Al-Quran. Hati-hati, ini zaman entertain, orang gampang bikin bungkusan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sogi, apa mesti Al-Quran dilelang? Dalam surah Al-Baqarah 274 itu, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik siang maupun malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Sembunyi-sembunyi bagus. Kenapa? Biar nggak terkena ria. Terang-terangan juga cakep. Supaya apa? Supaya timbul ghiroh, membuat iri teman kita. Kalau kita bisa nyumbang besar, kenapa teman kita nggak bisa? Jadi ada semangat untuk menghidupkan Islam di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wakaf kita ini bersifat zonasi. Artinya di situ kita dapat wakaf Al-Quran, maka di sini pula lah kita bakal menyerahkan wakaf Al-Quran itu. Jadi setelah acara ini, nanti ketika Bapak Ibu punya atau kenal dengan pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, silahkan hubungi kami, maka kami akan siap dengan senang hati untuk menyalurkan wakaf Al-Quran yang dari Bapak Ibu berikan, titipkan kepada kami. Jadi ini pentingnya. Bukankah dalam Islam itu dijelaskan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Betul betul. Contoh yang paling mudah, ibu bapak memberikan bukaan buat orang yang berpuasa, maka insya Allah pahala puasanya yang ibu bapak berikan bukaan itu, ibu bapak akan kedapatan pula tanpa mengurangi pahala dari yang berpuasa itu sendiri. Apalagi Al-Quran.
Baginda Rasul pernah bersabda dalam hadis, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran diganjar itu 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan, 1 huruf 10 kebaikan. Dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, laisa alif lam mim harfan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, Pak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ayo bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti yang ketika Al-Quran yang kita keluarkan ini dibaca oleh para penghafal Al-Quran. Saya pernah silaturahmi ke pondok pesantren penghafal Al-Quran, Pak. Di sana itu anak-anak kita kalau murojaah Al-Quran, Pak, minimal 6 sampai 8 jam Al-Quran dibacanya. Bayangkan dari durasi 6 sampai 8 jam tersebut, berapa ribu huruf yang kita dapatkan dikali 10. Ini loh investasi akhirat. Tapi baiklah, yang lebih penting apa? Yang lebih penting, Pak, ada 3 perkara yang berhak memberikan syafaat kepada kita. Ayo, jujur. Kita nih kan kalau mau bicara jujur, hidup nih cuma nunggu 2 perkara ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Ya. Tapi ternyata selain syafaatul uzmah dari baginda Rasul, ada 2 lagi syafaat yang bisa membantu kita. Apa? Pertama, Al-Quran. Kok bisa Al-Quran memberikan syafaat, Syauqi? Sesuai dalam hadis baginda Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sungguh Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran, ya baik bagi yang membaca Al-Quran, baik bagi yang mewakafkan atau melestarikan Al-Quran di lingkungan kita. Ayo, untuk lebih jelasnya dalam wakaf Al-Quran ini, saya serahkan kepada abang saya, Bang Henry. Silakan abang. Saya izin istirahat sebentar dulu.